Om Swastiastu, Om Anubadrah Kartaviantu Wiswata. Halo teman-teman semuanya, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Kadek Juli Rismawati dengan NIM 21130810002 dari program studi Filsafat Hindu A semester 2. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan atau memaparkan materi mengenai korelasi sosiologi agama dengan agama Hindu, ataupun kasus yang saya temukan dalam kehidupan sehari-hari yang ada kaitannya dengan sosiologi agama. Tujuan saya membuat video ini yaitu guna menempuh nilai ujian akhir dari mata kuliah sosiologi agama yang diampu oleh ibu dosen kami yang cantik, Ibu Niluh Putu Yuliani Dewi, SAG, MAG. Kira-kira ada yang tahu apa sih itu sosiologi? Sosiologi terdiri dari dua kata yaitu sosius dan logos. Sosius artinya masyarakat atau sosial, kemudian logos mempunyai arti ilmu. Secara sederhana, sosiologi seringkali dimaknai sebagai ilmu yang mempelajari dan berkenaan tentang masyarakat atau interaksi. Nah, kemudian agama. Apa sih itu agama? Ada yang menyebutkan bahwa agama merupakan objek studi yang banyak mendapat perhatian para ahli ilmu sosial. Kemudian, agama dalam arti sempit dimaknai sebagai hal yang berhubungan dengan keyakinan religius dan bersifat spiritual. Kemudian, Emil Durkheim menyatakan bahwa agama sebagai seperangkat kepercayaan dan praktik-praktik bersanksi yang mendasari perkembangan moral komunitas. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa sosiologi agama merupakan ilmu yang mempelajari fenomena agama menggunakan perspektif, pendekatan, dan kerangka penjelasan sosiologis. Selain itu, sosiologi agama juga fokus memahami kepercayaan-kepercayaan agama dan menjelaskan bagaimana hal tersebut berhubungan dengan pandangan dunia atau yang disebut dengan worldviews. Pasti ada yang bertanya mengenai mengapa kita perlu belajar sosiologi agama. Nah, sosiologi agama itu sangat penting dan membantu kita menelaah suatu fenomena keagamaan sebagai bagian dari realitas sosial dengan lebih interpretatif. Interpretatif sendiri itu sama seperti adanya kesan, pendapat, dan pandangan yang berhubungan dengan adanya tafsiran. Dalam Sloka Bhagavad Gita bab 4 ayat 11 mengatakan bahwa bagaimanapun jalan manusia mendekatiku, aku terima wahai Arjuna, manusia mengikuti jalanku pada segala jalan. Bila kita kaji lebih dalam lagi, di sana tertera jalan manapun dan menuju jalanku. Dalam agama Hindu, kita mengenal yang namanya Caturmarga, yaitu 4 jalan menuju ide Sang Widewasa atau cara mendekatkan diri kepada beliau. Materi selanjutnya yaitu agama dan perubahan sosial. Agama secara teoritis dapat mendorong perubahan sosial atau enabler, sekaligus dapat berfungsi sebaliknya, yakni penghambat perubahan sosial atau constraint. Lalu, agama sebagai enabler itu sesungguhnya mempunyai peranan besar dalam perubahan berbagai aspek kehidupan manusia. Misalnya, agama mampu menjadi sarana efektif membebaskan manusia dari dehumanisasi. Nah, agama sebagai constraint itu artinya unsur agama yang menjadi penghambat terjadinya perubahan ialah nilai-nilai atau keyakinan yang cenderung tidak merespon situasi yang telah berubah. Selain faktor penghambat tadi, kemungkinan faktor lain dan kelompok kepentingan tertentu di masyarakat yang tidak menghendaki terjadinya perubahan karena perubahan tersebut dianggap akan mengganggu kemapanan dan kenyamanan yang selama ini dinikmatinya. Misalnya dalam masyarakat yaitu sistem kasta yang cenderung menyebabkan kesenjangan sosial tetap berlangsung dan melestarikan stigma negatif terhadap pekerjaan manual.
Materi selanjutnya yaitu agama dan modernitas. Modernitas merupakan istilah yang sering digunakan untuk menunjukkan tahap perkembangan sejarah peradaban manusia yang dimulai pada abad ke-18, yakni pada abad dimulainya revolusi industri di Eropa. Nah, sosiologi merupakan disiplin yang lahir sebagai respon terhadap modernitas dengan mengembangkan model teoritis baru untuk menjelaskan tipe masyarakat baru. Supaya lebih paham lagi, saya memberikan contoh modernisasi agama yang biasa saya temukan dalam kehidupan sehari-hari seperti sekarang, yaitu dengan adanya aplikasi keagamaan seperti kitab suci yang dipasang di ponsel, seperti Menau Dhamma Sastra, Purana Digital, Sarasa Muscaya Digital, yang bisa kita jumpai di Google Play Store masing-masing. Kemudian, pasti teman-teman tentunya tidak asing lagi bila menemukan penceramah atau pendakwah penyebar agama itu melalui media sosial Facebook. Tentunya seperti saya yang suka main Facebook, sering sekali melihat dharma wacana itu disebarkan melalui media Facebook ataupun YouTube. Selanjutnya yaitu adanya cara belajar kitab suci yang dipandu oleh media teknologi. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu saya ingin menjabarkan mengenai contoh kasus konsep warna dan kasta dalam masyarakat Hindu, seperti yang sudah tertera gambar pada slide. Tentunya kita sebagai masyarakat Hindu di Bali tidak asing lagi dengan yang namanya kasta. Mungkin orang yang awam belum tentu tahu seberapa besar apa sih itu makna dari kasta. Nah, kasta sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kasta adalah golongan atau tingkat derajat manusia dalam masyarakat beragama Hindu. Kemudian, dalam bahasa Bali, kaste atau terahan warih itu telah menjadi simbol sosial di kalangan masyarakat Bali. Selanjutnya, berdasarkan catatan sejarah Bali, sistem kasta mulai diterapkan pada kedatangan Dang Hyang Nirarte pada tahun 1550 ketika kerajaan Gelgel dipimpin oleh Raja dalam Waturenggong. Setelah kepemimpinan dalam Waturenggong itu, rakyat menghormati Brahmana, raja dan para Arya karena mereka memang memiliki kedudukan dan jabatan yang nyata di masyarakat. Tetapi karena dalam kurun waktu tersebut, sistem Wangse telah mengarah pula ke sistem kasta atau yang diperkuat dengan sistem adat. Maka setelah segala kedudukan resmi itu hilang, terjadilah masalah. Mungkin masih banyak yang belum tahu mengenai caturwarna. Nah, caturwarna ini adalah Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Pengelompokannya menurut bakat atau kualitas manusia dan kerjanya. Orang yang berbakat, berkualitas, dan bekerja di bidang ketuhanan disebut Brahmana. Orang yang berbakat, berkualitas, dan bekerja di bidang pemerintahan disebut Ksatria. Kemudian, orang yang berbakat, berkualitas, dan bekerja di bidang perekonomian disebut Waisya. Sedangkan orang yang berbakat, berkualitas, dan bekerja di bidang pelayanan disebut Sudra. Nah, selain itu dalam Sloka Bhagavad Gita bab 4 ayat 11 ditulis, caturwarna kuciptakan menurut pembagian dari guna dan karma atau sifat dan pekerjaan. Meskipun aku sebagai penciptanya, ketahuilah aku mengatasi gerak dan perubahan. Bila kita kaji dari maksud makna di atas, yaitu warna itu profesi atau bidang kerja yang dilaksanakan seseorang menurut bakat dan keahliannya. Tidak ada perbedaan derajat di antaranya karena masing-masing menjalankan karma dengan saling melengkapi. Selain itu, meskipun mayoritas penduduk Bali beragama Hindu, tetapi ajaran caturwarna sebagai salah satu ajaran agama Hindu yang kurang dipahami secara benar. Padahal, ajaran caturwarna itulah yang tercantum sah dalam kitab suci Hindu, baik yang berupa sabda maupun kitab sastranya. Nah, kesimpulan yang dapat saya ambil dari kasus yang saya paparkan tadi yaitu warna itu realistis dan idealnya semua profesional berbuat sebaik-baiknya untuk kepentingan bersama dan kesejahteraan umat manusia.
keempat warna itu status dan derajatnya sama, tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah, karena wujudnya adalah profesionalisme. Wangsa adalah bangsa. Baik, hanya sekian pemaparan materi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf, dan sekaligus saya memohon kritik dan saran dari Ibu dosen pengampu karena video ini masih jauh dari kata sempurna. Akhir kata saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.